Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Aulia Sakinah dengan NIM 190343100, absen 07 dari kelas IKI 4, Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Teknik Elektro, Program Studi Instrumentasi dan Kontrol Industri. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas makalah saya yang berjudul Perancangan Sistem Kendali Suhu pada Inkubator Bayi dengan Controller PI menggunakan metode tuning Cohen-Kur berbasis LabVIEW 2014. Tugas ini merupakan tugas dari mata kuliah Sistem Pengaturan Linier, dan dalam pembuatan tugas ini atau makalah ini saya mengacu atau mengamati dari jurnal terdahulu yang berjudul Perancangan Controller PI dengan metode tuning Cohen-Kun untuk kendali suhu pada inkubator bayi berbasis LabVIEW 2014 yang diteliti oleh Faradisa dan kawan-kawan pada tahun 2020. Konten pertama yang akan saya bawakan pada presentasi kali ini yaitu pendahuluan, di mana pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah. Latar belakang masalah yang diambil dari jurnal yang saya amati ini yang sama-sama kita ketahui bahwa teknologi pada bidang kesehatan merupakan salah satu teknologi yang mengalami perkembangan yang sangat pesat di era modern ini. Contohnya perkembangan teknologi pada peralatan inkubator bayi yang sangat dibutuhkan pada dunia kedokteran. Yang kita ketahui juga bahwa inkubator bayi khususnya digunakan untuk masalah bayi yang lahir prematur yang berfungsi untuk menjaga temperatur bayi agar tetap stabil. Mulanya, inkubator dimanfaatkan untuk mendapatkan efek panas terhadap tubuh bayi, di mana pengontrolan suhu dilakukan secara manual oleh para perawat bayi dengan cara menghidupkan dan mematikan rangkaian pemanas berdasarkan indikator suhu pada termometer. Cara tersebut dirasa kurang efisien sehingga inkubator manual digantikan dengan inkubator otomatis yang mana pengontrolan sudah dilakukan secara otomatis oleh controller melalui sensor suhu. Nah, berdasarkan penelitian sebelumnya bahwa respon plan inkubator yang dihasilkan masih cukup lama, dan dari permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian lanjutan menggunakan controller PI dengan metode tuning Cohen-Kun yang akan saya jelaskan pada presentasi kali ini. Lalu konten yang kedua yaitu adalah tinjauan pustaka, di mana berisi judul penelitian terdahulu. Di sini yang pertama ada pengaturan suhu untuk mengatasi bayi terbakar berbasis Arduino dan LabVIEW pada infant inkubator pada tahun 2019 yang diteliti oleh Diki Rivaldo, Andi Kurniawan, dan Budi Yani, di mana hasil penelitian menunjukkan nilai regresi linier antara nilai suhu dengan nilai ADC sebesar Y sama dengan 0,4883X dengan nilai koefisien determinasi sebesar 1, sedangkan nilai regresi linier antara suhu dengan nilai tegangan sebesar Y sama dengan 99,481X dengan nilai koefisien sebesar 0,9984. Nah, perbedaannya yaitu pada penelitian ini menggunakan sensor LM35 untuk mendeteksi suhu pada inkubator. Persamaannya yaitu penelitian ini menggunakan software LabVIEW untuk melihat respon sistem. Lalu judul yang kedua yaitu Sistem Monitoring Inkubator Bayi pada tahun 2019 yang diteliti oleh Kori Hidayati, Nuryanti, dan Nurwahida Jamal, di mana penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan pengujian nilai sensor DS18B20 memiliki nilai rata-rata error sebesar 2,04%, pengujian nilai load cell memiliki nilai rata-rata error sebesar 6,90%, pengujian nilai sensor isi pulse plugin memiliki nilai rata-rata error sebesar 5,79%, mana perbedaannya yaitu pada penelitian ini berfokus pada monitoring dan pada penelitian ini menggunakan Bluetooth untuk mengirim data sensor ke smartphone. Persamaannya yaitu penggunaan sensor load cell sebagai sensor yang mendeteksi adanya perubahan massa. Lalu judul penelitian yang selanjutnya yaitu rancang bangun sistem pengendalian suhu pada inkubator bayi berbasis PID dan LabVIEW 2014 pada tahun 2018 yang diteliti oleh Andris Kurniawan dan Bambang Supriyanto,
dengan hasil penelitian menunjukkan nilai konstansa PID KP yaitu 90, KI 50, dan KD 0. Dengan nilai konstansa PID tersebut, mampu menghasilkan respon sistem yang stabil saat set point 33 derajat Celcius, nilai error steady state yaitu 0,0 maaf sebesar 0,057%, dan di saat set point 34 derajat Celcius itu nilai error steady state sebesar 0,294%, dan di set point 35 derajat Celcius nilai error steady state yaitu 0,057%. Dari semua set point tidak ada yang melebihi 1%. Nah, perbedaannya yaitu metode yang digunakan untuk pengontrolan PID adalah metode Ziegler-Nichols. Nah, persamaannya mikrokontroler yang digunakan yaitu Arduino Uno R3, penggunaan sensor SHT11 sebagai sensor kelembapan dan suhu ruang inkubator, lalu penggunaan sensor load cell sebagai sensor yang mendeteksi adanya perubahan massa. Lalu selanjutnya yaitu sistem kontrol kestabilan suhu pada inkubator bayi berbasis Arduino Uno dengan MATLAB atau Simulink pada tahun 2016 yang diteliti oleh Bayu Nur Cahya, Wahyan, Widiada, dan I. Dewa Gede Ari, di mana dari hasil penelitian ini diperoleh kestabilan suhu 36 derajat Celcius pada inkubator bayi dapat terjaga dengan menggunakan mikrokontroler Arduino Uno. Nah, perbedaannya yaitu pada penelitian ini menggunakan program MATLAB atau Simulink untuk melihat respon sistem. Persamaannya mikrokontroler yang digunakan yaitu Arduino Uno R3. Dan judul selanjutnya yaitu rancang bangun sistem monitoring dan pengendalian suhu pada inkubator bayi berbasis fuzzy logic pada tahun 2012 yang diteliti oleh Fadila Nurvinda Rahman. Di mana pada penelitian ini suhu yang digunakan pada inkubator akan diatur yang kemudian sistem akan menjalankan sesuai program kendali cerdas fuzzy logic dan akan mengendalikan suhu sesuai dengan suhu yang tekah diatur sebelumnya dan mampu mengendalikan suhu dengan stabil sesuai dengan nilai suhu yang diatur sebelumnya, dan memiliki selisih range suhu dengan set point sebesar kurang lebih 0,3 derajat Celcius. Perbedaannya yaitu pengendalian sistem menggunakan fuzzy logic, lalu menggunakan sensor LM35DZ untuk mendeteksi suhu inkubator, dan persamaannya di sini sama-sama bertujuan untuk membuat inkubator otomatis yang akan membantu perawat atau bidan tanpa harus bolak-balik ke ruangan bayi dengan sistem yang telah dibuat dengan set point yang diatur dengan data pengukuran yang selalu real time. Lalu selanjutnya yaitu ada kajian teori, di mana dalam melakukan pengembangan ide dari penelitian-penelitian terdahulu, kita memerlukan teori-teori pendukung. Nah, diantaranya yaitu inkubator bayi, keadaan bayi, dan PI atau proportional integral, di mana pada keadaan bayi ini bisa kita lihat di sini menurut Surasmi Asrining dan kawan-kawan pada tahun 2013, pengaturan suhu inkubator bayi ini tergantung dengan berat badan bayinya. Jika berat badan bayi 1 kg, maka temperatur yang cocok yaitu 35 derajat Celcius. Saat 2 kg, temperatur yang cocok yaitu 34 derajat Celcius. Saat 3 kg, maka temperatur yang cocok yaitu 33 derajat Celcius. Lalu di sini gambar 1 merupakan diagram blok sistem dari kontrol PI, di mana ini merupakan setting point. Di sini gabungan dari proporsional dan integral, KPKI, atau controller. Lalu ini merupakan plan dan output yang dihasilkan. Di sini dari hasil plan terdapat feedback atau umpan balik ke arah set point yang mana bertujuan untuk men-set agar output yang dihasilkan itu sesuai dengan setting point-nya. Lalu ada analisis karakteristik orde 1, di mana model sistem orde 1 secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. CS per RS sama dengan K per tau S ditambah 1, di mana CS merupakan output sistem, RS merupakan input sistem, K merupakan gain overall, tau merupakan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 63,2% detik pada orde 1, dan untuk menentukan parameter K,
atau gain overall jika sistem linear, maka hubungan YSS dengan XSS dapat dituliskan sebagai berikut. K sama dengan YSS dan K sama dengan YSS per XSS, di mana XSS ini merupakan set point dan YSS ini merupakan hasil respon. Untuk menentukan konstansa waktu dapat dihitung melalui respon koran sistem ketika mencapai 63,2% dari hasil akhirnya. C tau dapat dihitung sebagai berikut. C tau sama dengan 0,632 dikali ISS. Dan nilai 63,2% ini didapat dari analisis respon yang akan saya jelaskan di slide-slide selanjutnya. Lalu gambar 2 merupakan kurva tanggapan eksponensial orde 1, di mana dari gambar kurva ini kita dapat rumus analitik untuk perhitungan parameter respon dari orde 1 sebagai berikut. Ya, di sini parameter yang pertama ada waktu tunda, waktu naik, waktu tunak, dan presentasi error steady state. Nah, ini rumus-rumusnya. Lalu metode tuning Cohen-Kun, di mana metode ini merupakan pengembangan metode penyetelan PID dan versi yang lebih kompleks dari metode Ziegler-Nichols, di mana metode ini mirip dengan metode Ziegler-Nichols, tapi perbedaannya datang dengan fakta bahwa Cohen-Kun memberikan waktu naik yang lebih cepat. Nah, analisis respon plan tuning Cohen-Kunnya ini ada pada gambar 3, yang bisa kita lihat yang bawah ini merupakan input dan yang atas ini merupakan respon, di mana TD ini merupakan waktu ketika T sama dengan 0 mencapai respon pertamanya. Lalu ini merupakan waktu dari 0 atau respon utama sampai ke titik steady state yang ada yang berada pada titik 0,63, dan 0,63 ini merupakan 63,2% detik yang saya maksud pada slide sebelumnya. Lalu dari analisis respon ini kita dapat menentukan parameter PID dengan metode tuning Cohen-Kun. Bisa kita lihat rumus-rumusnya pada tabel 2. Lalu selanjutnya yaitu ada sensor SHT11, di mana sebuah single chip multisensor untuk sensor kelembapan dan suhu ruang yang telah terkalibrasi sempurna sehingga bentuk keluaran sudah dalam bentuk digital. Lalu ada PWM, di mana adalah singkatan dari Pulse Width Modulation, yang yaitu teknik yang biasa digunakan untuk mengontrol daya ke perangkat listrik, dibuat praktis dengan switch daya elektronik. PWM digunakan untuk mendapatkan hasil analog dengan cara digital, atau lebih singkatnya PWM merupakan cara digital tingkat pengkodean analog. Selanjutnya yaitu ada metodologi penelitian. Nah, di sini terdapat blok diagram sistem dari sistem inkubator bayi. Bisa kita lihat di sini yang pertama ada set point, lalu di sini Arduino sebagai controller yang sudah diintegrasikan dengan PI. Lalu controller ini mengontrol lampu pijar pada inkubator bayi. Lalu dari inkubator bayi ini didapat suhu, dan ternyata dari luar inkubator itu terdapat gangguan, yaitu suhu dari luar inkubator yang kemudian dideteksi atau diukur oleh SHT11, yang kemudian masuk kembali ke set point, dan set point akan memberikan nilai ke controller sehingga controller dapat mengeluarkan atau output yang diinginkan, yaitu sesuai dengan suhu yang diinginkan. Ini merupakan tahapan penelitiannya. Bisa kita lihat. Selanjutnya yaitu ada rancang bangun hardware, di mana ini merupakan gambar inkubator bayi yang telah dibuat pada penelitian jurnal yang saya amati, yaitu dari Faradisa dan kawan-kawan pada tahun 2020. Lalu ini ada rancang bangun, di mana rancang bangun software ini dimaksudkan sebuah program yang akan diintegrasikan antara Arduino dengan LabVIEW, di mana nilai PI diinisialisasikan terlebih dahulu dengan menentukan parameter KP dan TI. Lalu ada skema rangkaian, di sini ada blok sensor SHT11, blok sensor load cell,
blok driver lampu, lalu ada blok rangkaian LCD 16x4. Selanjutnya yaitu adalah hasil dan pembahasan. Di sini pengujian dengan membandingkan pembacaan sensor jenis lain yang bertujuan untuk melihat tingkat akurasi alat. Bisa kita lihat dalam kalibrasi sensor load cell dilakukan dengan membandingkan antara timbangan dengan alat, lalu dalam kalibrasi sensor SHT11 dibandingkan antara termometer dengan SHT11 dan didapatkan perbandingannya. Selanjutnya yaitu adalah pemodelan sistem, di mana penelitian ini dilakukan pemodelan dengan 3 set point berbeda, yaitu 33 derajat Celcius, 34 derajat Celcius, dan 35 derajat Celcius. Dengan menggunakan persamaan 1, yaitu CS per RS CS per RS sama dengan K per tau S plus 1 dengan set point 34 derajat Celcius, didapatkan fungsi alih sebagai berikut. GS sama dengan 1,000088 per 174 S plus 1, di mana GS merupakan fungsi alih pemodelan sistem. Setelah didapatkan fungsi alih, maka langkah selanjutnya dengan mensimulasikan fungsi alih tanpa menggunakan controller pada software LabVIEW. Ini merupakan gambar simulasinya. Lalu ada validasi sistem, di mana validasi model dilakukan untuk mendapatkan model atau fungsi alih dari sistem yang memiliki respon dengan membandingkan nilai error. Nah, fungsi alih tiap set point beserta error-error dapat ditunjukkan pada tabel 5, bisa kita lihat di sini. Dan dari data fungsi alih yang telah didapatkan, dipilih fungsi alih dengan nilai error rata-rata terkecil, yaitu 50,147% dengan set point 34 derajat Celcius. Lalu grafik respon real dan simulasi ditunjukkan pada gambar di bawah ini dan didapatkan parameter yang ditunjukkan pada tabel 6. Nah, pada gambar sebelah kiri ini merupakan gambar grafik dari atau respon sistem dari jurnal, sedangkan yang sebelah kanan ini adalah simulasi LabVIEW yang saya lakukan sendiri. Bisa kita lihat sama-sama berdasarkan simulasi tanpa controller seperti gambar 11 ini, didapatkan hasil yang sama antara jurnal dengan simulasi yang saya lakukan. Dan ini merupakan tabel parameter respon realnya, di mana parameternya ada delay time, rise time, settling time, dan settling time saat 5%, 2%, 0,5%. Selanjutnya itu adalah perancangan controller PI Cohen-Kun. Nah, perancangan PI controller dilakukan setelah mendapat nilai parameter dari tau dan K dari respon tanpa controller, lalu memasukkan parameter PI pada tabel 2. Ini tabel 2, bisa kita masukkan sesuai rumusnya dan didapat nilai KP yaitu 157, lalu kita hitung TI untuk mendapatkan KI yaitu KP per TI, maka nilai KI yaitu 48 sehingga diperoleh nilai KP sebesar 157 dan nilai KI sebesar 48. Lalu ini perbandingan hasil respon sistem jurnal dan simulasi LabVIEW. Sama seperti sebelumnya, gambar di sebelah kiri ini merupakan respon dari jurnal dan gambar yang di sebelah kanan merupakan simulasi LabVIEW yang saya lakukan sendiri. Antara gambar sebelah kiri dan sebelah kanan terdapat perbedaan. Hal ini dikarenakan dalam simulasi yang saya lakukan tidak dengan plan yang sama. Jadi simulasi yang saya lakukan hanya mengecek respon dari KP dan KI yang telah dihitung secara benar, apakah respon grafik itu yang dihasilkan smooth atau steady state yang dimana tidak memiliki error atau overshoot. Nah, bisa kita lihat pada pengujian dengan set point 33 derajat Celcius. Di sini set point ketika KP sesuai dengan perhitungan yaitu 157 dan KI 48. Respon sistem sangat smooth dan cepat ke
mencapai ke steady state sehingga tidak terlihat errornya. Lalu pengujian dengan set point 34 derajat Celcius sama dengan set point 33 derajat Celcius, respon juga yang dihasilkan itu smooth dan tidak ada error. Lalu selanjutnya yaitu pengujian dengan set point 35 derajat Celcius. Pada pengujian ini juga sama bahwa nilai Kp dan Ki membuat responnya smooth, tidak terjadi overshoot. Lalu ini adalah pengujian monitoring suhu inkubator bayi dengan live view, di mana ini front panel dari jurnal dan ini front panel yang saya buat sendiri pada live view 2020. Nah, ini merupakan video simulasi live view 2020 yang saya telah buat sebelumnya. Kita lihat, jika nilai Kp kita ubah, respon mulai naik, dan jika kita variasikan Ki, terdapat variasi atau gelombang-gelombang selanjutnya. Coba terus, terjadi banyak perubahan. Dan ketika kita mengubah nilai Kp 157 dan Ki sebesar 48 sesuai dengan perhitungan yang telah kita lakukan, maka respon menjadi lebih smooth dan tidak ada error ataupun overshoot. Kesimpulan, respon sistem yang dihasilkan menggunakan kontrol PI dengan metode tuning Cohen-Kur memiliki keunggulan respon yang bergerak lebih cepat untuk mencapai set point dengan nilai konstanta Kp 157 dan Ki 48. Pada pengujian sistem dengan controller PI Cohen-Kur, saat set point 33 derajat Celcius didapatkan error steady state itu sebesar 0,091%, sedangkan saat set point 34 derajat Celcius nilai error sebesar 0,147% dan saat set point 35 derajat Celcius nilai error steady state sebesar 0,38%. Dari nilai error steady state atau SS di atas dapat disimpulkan bahwa sistem inkubator bayi memiliki error steady state yang kecil, yaitu kurang dari 1% pada setiap set point. Nah, bisa kita lihat di sini berdasarkan parameter respon real antara metode tuning Cohen-Kur dengan metode tuning Ziegler-Nichols. Kita lihat bahwa respon dari metode tuning Cohen-Kur ini lebih cepat dibandingkan metode tuning Ziegler-Nichols. Berarti ini membuktikan bahwa metode tuning Cohen-Kur menghasilkan respon pada plan inkubator lebih cepat dibandingkan metode tuning Ziegler-Nichols. Daftar pustaka. Ini merupakan sumber-sumber yang saya gunakan dalam pembuatan tugas saya. Terima kasih. Mohon maaf jika dalam presentasi saya terdapat kesalahan kata maupun kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.